Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, Rifai Kusumanegara, menegaskan bahwa kunci penerapan restoratif justice (RJ) dalam perkara dugaan ijazah palsu yang melibatkan Egy Sujana dan Damai Harilubis terletak pada pemaafan dari korban, yakni Jokowi sendiri. Menurut Rifai, mekanisme RJ tidak mensyaratkan adanya permintaan maaf dari terlapor. Yang menjadi penentu utama adalah keputusan korban untuk memaafkan. Dalam kasus ini, Jokowi telah memberikan pemaafan kepada Egy dan Damai, sehingga proses RJ dapat dijalankan. Ia juga menekankan bahwa prinsip RJ berorientasi pada kepentingan korban, bukan pada pengakuan atau permintaan maaf dari pihak yang dilaporkan. Sebelumnya, Egy dan Damai mendatangi kediaman Jokowi di Solo. Setelah pertemuan tersebut, Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap keduanya. Dengan terbitnya SP3 itu, status tersangka Egy dan Damai resmi gugur. Keduanya merupakan bagian dari klaster pertama dalam perkara tudingan ijazah palsu Jokowi, bersama Rizal Fadilah, Kurnia Tri Royani, dan Rustam Effendi. Sementara klaster kedua terdiri dari Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. Tifa. Baik Egy maupun Damai diketahui merupakan pengurus tim pembela ulama dan aktivis TPUA. Egy menjabat sebagai ketua TPUA, sedangkan Damai adalah koordinator advokat TPUA. Meski proses RJ telah berjalan, Egy dan Damai sebelumnya menyatakan bahwa mereka tidak menyampaikan permintaan maaf kepada Jokowi. Pernyataan ini kemudian memunculkan pertanyaan dari berbagai pihak, termasuk kubu Roy Suryo dan rekan-rekannya, mengenai keabsahan RJ tanpa adanya permintaan maaf. Menanggapi hal itu, Rifai menegaskan bahwa dalam konsep RJ, yang dibutuhkan hanyalah pemaafan dari korban. Ia menyebut bahwa Jokowi telah memberikan pemaafan tersebut. Selain itu, Rifai juga membenarkan bahwa terdapat kesepakatan tertulis antara Jokowi dengan Egy dan Damai sebagai bagian dari proses RJ. Namun, ia tidak mengungkapkan secara rinci isi kesepakatan tersebut. Menurutnya, dokumen kesepakatan itu telah diajukan secara resmi ke pihak kepolisian. Rifai menegaskan bahwa RJ tidak mungkin terjadi tanpa adanya kesepakatan antara korban dan pihak terlapor. Polemik pasal RJ dinilai janggal. Sebelumnya, kuasa hukum Roy Suryo dan rekan-rekannya, Refly Harun, mempertanyakan keabsahan RJ dalam kasus ini. Ia menilai terdapat kejanggalan karena klaster pertama dijerat dengan pasal-pasal yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun, seperti pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Menurut Refly, jika merujuk pada ketentuan dalam KUHP baru, mekanisme RJ semestinya tidak dapat diterapkan pada perkara dengan ancaman pidana berat. Namun, Rifai membantah pandangan tersebut. Ia menjelaskan bahwa perkara ini masih menggunakan aturan lama, yakni KUHP dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, bukan KUHP baru. Ia menegaskan bahwa ketentuan batas ancaman pidana di bawah 5 tahun baru diatur dalam KUHP baru, yang belum berlaku untuk kasus ini. Ia juga menyebut bahwa dalam ketentuan peralihan KUHP baru, perkara yang proses penyidikannya telah berjalan tetap menggunakan aturan lama. Ancaman pidana para tersangka. Seluruh tersangka dalam kasus ini sebelumnya dijerat dengan pasal 27A dan pasal 28 UU ITE, serta pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Untuk klaster pertama, ditambah pasal 160 KUHP tentang penghasutan, yang juga memiliki ancaman 6 tahun penjara. Sementara klaster kedua, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa dijerat 2 pasal tambahan, yakni pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 UU ITE terkait manipulasi atau penghapusan dokumen elektronik. Dengan tambahan ini, ancaman hukuman mereka meningkat menjadi 8 hingga 12 tahun penjara.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.